kehormatan. Laporan. Amanah. Orang telanjang baru dapat $1.200 setiap hari. Orang telanjang kita dapat penonton baru. Ngomel. Mohon izin Bapak pagi ini karena mungkin banyak yang belum kenal dengan saya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian beserta jajaran. Bisa boleh Bu, mohon maaf saya nyebut mantan PLT Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda beserta jajaran, Bapak Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Samarinda beserta jajaran, pejabat fungsional, juga rekan-rekan semuanya beserta apel pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya dan juga berkenan serta kesempatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu apel pagi di hari Jumat. Salam salawat kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang saat ini tidak berkenan untuk mengikuti apel pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apresiasi yang luar biasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Beberapa kali saya ketemu di lift, mungkin banyak yang belum mengenal saya. Pada kesempatan ini karena ini merupakan panggung saya di lingkup Gedung Geraha Wirahayu. Yang pertama kali saya berdiri sini, perkenalkan nama saya Sulastri. Biasa Bapak Ibu yang sudah mengenal saya panggilnya Lastri, gitu ya. Mungkin saya menceritakan sedikit perjalanan karir saya. Tahun 92 setelah saya lulus dari pendidikan S1, saya memang bekerja di swasta di Jakarta. Kemudian di tahun 95 ada seleksi CPNS, waktu itu namanya Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Prabahutan. Jadi waktu itu ada seleksi di Jakarta, saya mengikuti tes dan alhamdulillah diterima, dan di tahun 96 tepatnya di bulan Maret saya diangkat sebagai CPNS di Kanwil Transmigrasi dan Pemukiman Prabahutan dan ditempatkan sebagai staf program. Kemudian tahun 2000 karena Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Prabahutan mengalami likuidasi, jadi saya mutasi di pemerintah Kota Samarinda, dan pada saat itu masih bagian zamannya Bapak Sahib, almarhum Sahib Bapak Sahib Heri Sutomo, atau lebih dikenalnya dengan panggilan Pak Omo. Saya ditempatkan sebagai staf di bagian BKD, bagian kepegawaian, dan selanjutnya tahun 2001 kalau nggak salah itu ada dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang kepala badannya yaitu Bapak Omo. Saya tetap ditempatkan di BKD sebagai staf program. Waktu itu kasubag programnya Bapak Herwan Rifai yang saat ini sebagai sekretaris Dinas Perhubungan. Kemudian tahun 2003 saya mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pegawai.
salah satu staf saya adalah Mbak Indri, ya Mbak Indri ya. Beliau bersama saya waktu itu. Kemudian tahun 2004 karena ada mau perampingan atau BKD menjadi bagian, saya dimutasi di Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Kota Samarinda karena pada saat itu ada penggabungan kantor perkebunan dan kantor pertanian. Jadi saya mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Alam. Selanjutnya karena ada pemekaran lagi, Dinas Pertanian menjadi ditambah berkembang menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kota Samarinda. Saya mutasi di OPD baru tersebut sebagai Kasubag Keuangan yang kantornya di Perjuangan. Jadi pada saat itu, pada mungkin Disperindak ya Ibu Rita pada saat tahun 2000 sekian itu 2013 kalau tidak salah, karena ada pembangunan gedung ini kita memang pernah bersama-sama, mungkin kalau saya sekian bulan saja dengan Bapak Ibu di kantor Perjuangan. Karena setelah itu di tahun 2014 saya kembali mutasi di bagian Kesra sebagai Kasubag panjang namanya waktu ya, Kasubag Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan dan KB kalau nggak salah, seperti itu panjang itunya. Kemudian tahun 2014 saya ditarik kembali di Badan Kepegawaian Daerah sebagai Kepala Seksi Mutasi dan Kenaikan Pangkat, dan selanjutnya juga sebagai untuk urusan pensiun. Salah satu staf saya itu adalah Mbak Sahira ya. Jadi beberapa ada yang kenal, kalau yang lain saya rasanya wajah baru semua untuk yang junior ini. Itu. Kemudian tahun 2017 saya mendapat amanah lagi sebagai Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Pertanian Kota Samarinda, dan kemudian di bulan April kemarin mendapatkan amanah di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sekretaris. Selanjutnya saat ini berdiri dalam keadaan status quo sekretaris Bapak PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda yang bertugas di lantai 3 ya. Jadi gitu ini ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, artinya perjalanan mutasi dan kemudian penempatan oleh pimpinan tentunya ada hikmahnya kalau menurut saya pribadi. Kalau ambil sisi positifnya, saya banyak silaturahmi di mana-mana, kemudian wawasan pengetahuan saya juga bertambah, dan artinya semuanya itu adalah nilai-nilai positif yang bisa saya ambil dari perjalanan karir saya itu. Jadi jangan merasa kalau ditempatkan di mana merasa terbuang atau tidak, semuanya ambil positifnya, bahwa barangkali memang tenaga pikiran kita diperlukan di instansi tersebut. Mungkin itu, dan selanjutnya sebelum saya tutup, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.